akan masuk kepada, kalau saudara lihat di slide di layar, pelajaran kita pada saat ini kita bicara tentang prinsip salib. Saudara, kalau saudara lihat di situ di gambar itu ada A, B, C, turun ke C, lalu naik lagi ke D, naik lagi sampai ke Z. Ya, saudara, ya, udah ada gambarnya ya, Fris ya. Kita lihat di sini, saudara. Kalau saudara lihat di dalam mulai dari di A, itu A sampai B itu pada waktu Allah menciptakan manusia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, pada waktu Tuhan mau menjadikan manusia, Tuhan katakan, mari kita jadikan manusia menurut gambar dan teladan kita. Jadi Tuhan ciptakan manusia ini menurut gambarnya Tuhan, seperti Tuhan. Ya saudara, karena menurut gambar Tuhan berarti seperti Tuhan. Dan rencana Allah menciptakan manusia itu bukan untuk supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tuhan ciptakan manusia itu maksudnya supaya Tuhan punya teman ngobrol. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan jadikan manusia dari A sampai B di situ, Tuhan jadikan manusia, kita nggak tahu itu berapa lama mereka hidup hidup dengan Allah. Adam dan Hawa hidup dengan Allah berapa tahun nggak diceritakan. Karena pada waktu itu mereka belum jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 15 sampai 17, di situ manusia masih dalam keadaan kudus. Manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan berkata, semua buah-buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan sesukamu. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan engkau makan. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Tuhan ingatkan kepada manusia, kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Tuhan jadikan manusia untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Pada waktu itu manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhan face to face. Ngobrol begini, saudara. Bertatap muka. Tuhan dengan manusia bisa saling bertatap muka. Karena pada waktu itu manusia masih dibungkus dengan kemuliaan Allah. Pakaian yang Tuhan kenakan kepada manusia adalah pakaian kekudusan, pakaian kesucian daripada Allah. Tetapi kita melihat, saudara-saudara, bahwa iblis tidak suka manusia ini menjadi sahabatnya Allah. Iblis nggak suka kalau rencana Allah menjadikan manusia ini sebagai sahabatnya Tuhan. Manusia bisa bebas berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab itu iblis dalam tanda kutip ingin menggagalkan rencana Allah dengan tipu dayanya. Saudara lihat dari A sampai Z ya, dari A sampai B. Lalu kalau kita lihat di dalam gambar itu udah ada gambarnya. Gambar itu dari A sampai Z itu datar. Jadi manusia ada di dalam kekudusan ya. Lalu dari B ke C itu turun. Itu karena apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat manusia itu tergoda dengan bujukan iblis. Iblis pengaruhi pikiran manusia.
Bahkan kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan si Hawa melihat buah pohon baik dan jahat itu. Dia memandang pohon itu. Dia memandang buahnya. Mendatangkan hikmat katanya. Mendatangkan akal budi. Berarti pikirannya dipengaruhi sama iblis. Karena apa? Hawa membuka celah bagi iblis. Hawa membuka ruang, manusia membuka ruang bagi iblis. Sehingga dia dapat mempengaruhi manusia. Pikiran manusia dipengaruhi sama iblis. Akibatnya apa? Manusia tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu, pada hari engkau makan engkau akan mati. Manusia udah gak ingat lagi sama akibat dari makan buah itu. Akibat makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka akan terpisah dengan Allah. Mati. Ya kan saudara? Kita lihat dari titik B sampai titik C itu kejatuhan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada firman Tuhan. Akibat dari dosa, pertama, kematian. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Rom 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Pertama, akibat dari dosa itu kematian. Kedua, akibat dari dosa itu penderitaan, saudara. Tuhan waktu ciptakan manusia enggak untuk menderita. Tuhan waktu ciptakan manusia enggak untuk menderita sengsara. Tetapi karena dosa yang sudah membuat mereka menjadi sengsara. Kematian, penderitaan, sakit penyakit. Itu akibat dari dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dari B turun ke C itu kejatuhan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, firman Allah katakan dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, pada saat itu kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Pakaian kekudusan yang Tuhan kenakan kepada manusia itu meninggalkan mereka. Saat itu mereka sadar mereka tidak berpakaian. Saat itu mereka sadar mereka, dalam tanda kutip, mereka bertelanjang, tidak berpakaian. Padahal pada waktu Tuhan jadikan manusia, mereka dikenakan pakaian kekudusan. Tapi pada saat dosa, pada saat mereka tidak taat kepada firman Tuhan, pakaian itu meninggalkan mereka. Mereka sadar kalau mereka tidak berpakaian. Lalu dikatakan dalam firman Allah mereka mengambil, tolong diingatkan ya 20 berapa? Kalau sudah itu kasih tahu ya. Tadi jadi lupa. Tadi sampai manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka sadar mereka tidak berpakaian. Firman Allah katakan mereka mengambil dedaunan, mereka buat pakaian. Tetapi pakaian yang mereka buat itu daripada dedaunan itu, saudara-saudara, bicara tentang kebenaran manusia. Firman Allah katakan di dalam Yesaya katakan bahwa kebenaran manusia itu seperti kain lara, kata terjemahan lama. Kain lara itu kalau saudara simpan kain yang udah kira-kira puluhan tahun, bisa jadi udah 100 tahun gitu saudara, itu kelihatan bagus kan ya, iya kan saudara, masih bagus itu kain. Tapi kalau dipegang jadi apa saudara?
gampang sobek kan? Iya kan? Apa? Karena rapuh dia. Apa kalau orang Palembang bilang temo? Apa ya? Iya kan, temo ya, rapuh, apa namanya? Getas. Gampang sobek, hancur, gampang hancur. Kelihatannya bagus, tetapi kalau dipegang gampang hancur. Karena apa? Udah tua. Kain lara itu kain yang sudah tua. Itulah kebenaran manusia. Sebab itu pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kenakan pakaian daripada dedaunan. Tuhan ganti dengan pakaian daripada, kalau saudara lihat Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-21. Di situ Tuhan ganti dengan pakaian daripada kulit. Kalau dikatakan Tuhan ganti dengan pakaian daripada kulit, kulit ini kulit binatang, saudara. Berarti ada yang dikorbankan. Iya enggak, saudara? Ya kan? Ada binatang yang disembelih, ada binatang yang dikorbankan. Untuk diambil kulitnya, dijadikan pakaian bagi manusia. Saudara, kalau kita lihat juga di dalam firman Tuhan, pada waktu mereka berdosa, mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, di situ dikatakan pada saat mereka mendengar angin silir, katanya terjemahan lama katakan. Pada saat mereka mendengar angin silir, mereka tahu Tuhan datang ke Taman Eden itu. Lalu mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka apa, saudara? Takut. Mereka sembunyi dari hadapan Tuhan karena mereka takut. Tuhan tahu mereka bersembunyi, pasti ada sesuatu yang sudah mereka bikin. Mereka sembunyi dari hadapan Tuhan karena mereka sudah berdosa. Mereka takut menghadap hadirat Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan karena sudah berdosa, tidak taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan tadi Tuhan tahu mereka sudah berdosa. Saya waktu belajar ini saya berpikir begini. Saya bilang, Tuhan waktu Tuhan kan sudah larang manusia untuk nggak boleh makan buah pohon baik dan jahat. Pada waktu Hawa mau ngambil itu buah, atau pada waktu Hawa sedang memandang itu buah, coba kalau Tuhan ingetin lagi ya. Coba kalau Tuhan, Hawa ingat nggak firman Tuhan? Kan bilang firman Tuhan bilang jangan makan. Pada hari engkau makan kau akan mati. Kalau diingetin lagi kan bisa jadi nggak jadi si Hawa makan, bukan? Tapi sama Tuhan dibiarin. Tuhan berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, pilih hidup atau pilih mati. Ternyata manusia pilih mati, saudara. Lalu mereka sembunyi dari hadapan Tuhan. Lalu Tuhan buatkan pakaian daripada kulit. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-21. Kalau dikatakan Tuhan buatkan pakaian daripada kulit kepada manusia, berarti ada yang dikorbankan. Ada binatang yang dikorbankan, yang diambil kulitnya dijadikan pakaian bagi manusia. Nah, saudara, saat manusia jatuh ke dalam dosa, baru di situ ada perhitungan waktu. Umur Adam baru dihitung.
Selama waktu Tuhan ciptakan dari A sampai B, itu nggak tahu berapa ribu tahun umur Adam. Karena pada waktu itu belum ada dosa. Dosa yang membuat ada perhitungan waktu. Nah, mereka jatuh ke dalam dosa, baru mereka dihitung waktunya. Sekarang kalau saudara lihat, di situ kan tadi dikatakan ada yang dikorbankan, binatang yang dikorbankan. Kalau kita lihat di dalam, saudara lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Pada waktu bangsa Israel merayakan Paskah bagi Tuhan, mereka disuruh mengambil domba. Domba itu diambil tanggal 10 katanya, lalu disimpan sampai tanggal 14. Baru domba itu disembelih. Baru domba itu dikorbankan. Ya, saudara. Apa artinya itu? Domba itu disimpan 4 hari. 2 Petrus 3 ayat 8 katakan, 1 hari buat Tuhan sama dengan 1000 tahun buat manusia. 1 hari buat Tuhan sama dengan 1000 tahun buat manusia. Kita lihat kepada itu di dalam pelajaran petasaman itu dikatakan dari kejatuhan Adam ke dalam dosa sampai kepada Abraham, bapak dari segala orang percaya, itu 2000 tahun. Dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai kepada Abraham itu 2000 tahun. Di tengah-tengahnya ada Henok gitu kan ya. Henok hidup 1000 tahun sesudah Adam. Lalu saudara-saudara, setelah ada Abraham, anaknya Abraham siapa? Ishak. Dari Ishak sampai kepada Yesus mati itu 2000 tahun. Berarti tadi dikatakan domba itu disimpan 4 hari, ya kan? Berarti 4000 tahun. Nah, nubuatan tentang pengorbanan Yesus, tentang kematian Yesus sudah Tuhan nubuatkan dari zaman Adam. Yesus mati dari Adam sampai ke Yesus berarti berapa? 4000 tahun. Ya kan? 2000 tahun sampai kepada Abraham, 2000 tahun lagi sampai kepada zaman Yesus, berarti 4000 tahun. Yesus, jadi pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan kenakan pakaian daripada kulit kepada manusia, berarti ada yang dikorbankan, ada domba yang dikorbankan. Itu melambangkan pengorbanan Yesus. Sebab itu dikatakan di situ di hooknya di bawah di ujung daripada di titik C. Di titik C ada tanda salib. Itu bicara pengorbanan Yesus. Sudah dinubuatkan dari sejak zaman Adam. Nah, saudara-saudara, lewat salib, lewat korban Yesus. Kalau saudara lihat di dalam Korintus, 2 Korintus pasalnya yang ke-15. 2 Korintus pasal di mana nih? Tadi sudah kelihatan. Ada yang bisa bantu saya nggak? 2 Korintus berapa ini? Tolong siapa, Prisda atau siapa ini? Tolong lihat ini. Di situ ada kelihatan nggak 2 Korintus berapa itu? Dimasukin nggak ayatnya di situ? Oh, 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15. Dikatakan di situ Yesus mati untuk semua manusia. Dari zaman Adam sampai kepada zaman saat ini. Korban
korban Yesus di atas kayu salib untuk seisi dunia. Yohanes 3 ayat 16. Nah, melalui korban Yesus, melalui salib di situ ya, melalui salib manusia terangkat lagi, saudara. Ya kan? Kalau saudara lihat di situ dari titik C terus naik lagi kan? Udah ada gambarnya, Fris? Halo? Ya, ada ya. Dari titik C naik lagi kan ya? Nah, dari titik C naik ke titik D. Jadi melalui korban Yesus di atas kayu salib, kita terangkat sampai di titik D. Titik D ini setaraf dengan, sejajar dengan, sebab itu ada garis siksak ya, apa? Garis apa, bukan siksak, apa? Putus-putus. Nah, dari titik D ini sejajar dengan AB tadi. Ya kan? Sejajar dengan itu dengan AB. Artinya apa, saudara? Melalui korban Yesus di atas kayu salib, kita dipulihkan. Hubungan manusia dengan Allah itu nyambung. Dipulihkan. Yang tadinya terputus karena dosa. Aduh, nggak ada tisu lagi ya. Yang tadinya terputus karena dosa. Aduh, Fris, tolong ada tisu nggak di meja situ, Fris? Yang tadinya terputus karena dosa, tetapi karena korban Yesus sudah memulihkan. Iya, makasih. Hubungan kita dengan Tuhan itu sudah pulih, udah bisa nyambung. Kalau saudara lihat juga di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan, di dalam Ibrani pasalnya, di sini Ibrani pasalnya yang ke-4. Ibrani pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-16. Kita dapat bebas, dengan keberanian kita dapat menghampiri Allah. Karena apa? Kita sudah bisa nyambung. Karena korban Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-5. Di situ pada waktu Yesus mati, ada beberapa peristiwa terjadi. Matius 27 ayat yang ke-5. Pertama, pada waktu Yesus mati dikatakan batu-batu gunung, bukit-bukit batu. Bukit terjemahan baru dikatakan bukit-bukit batu ya. Bukit-bukit batu terbelah. Pertama, gempa bumi. Pertama, gempa bumi. Kedua, bukit-bukit batu terbelah. Ketiga, kubur-kubur orang kudus terbuka. Orang-orang kudus bangkit masuk ke kota suci lalu mati lagi. Yang keempat, ini yang keempat yang saya itu. Yang keempat dikatakan tirai di dalam bait Allah terbelah. Tadinya kan kalau di dalam bait Allah itu ada tirai. Saudara ngerti tirai? Hordeng. Seperti kayak kita sini hordeng ya. Kalau di dalam bahasa Alkitab dibilang tirai. Bangsa Israel kalau mereka mau berdoa kepada Tuhan, mereka cuma sampai di halaman. Itu gede itunya. Di halaman mereka cuma bisa berkumpul di halaman. Di halaman itu mereka bisa mempersembahkan korban bakaran di situ ada mesbah
mesbah korban, di halaman di situ juga ada mesbah basuhan, kolam basuhan. Jadi mesbah itu, binatang itu yang sudah disembelih itu dicuci di kolam basuhan lalu ditaruh di mesbah korban gitu ya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu yang boleh masuk ke dalam tempat suci itu hanya para imam. Hanya para pelayan, orang-orang Lewi katanya, yang boleh masuk ke dalam tempat suci. Jadi antara halaman dengan tempat suci dibatasi dengan tirai, dibatasi dengan hordeng. Mereka yang di luar, yang di halaman nggak bisa lihat ke tempat suci. Nah, imam-imam itu mereka mempersembahkan meja roti. Di situ ada 12, setiap hari roti, ada 12 roti itu ditaruh di atas meja. Itu setiap hari diganti. Jadi bangsa Israel mereka hanya membawa roti, lalu roti itu dikasih kepada imam yang taruh di atas meja roti. Itu para imam yang bertugas melayani. Lalu untuk masuk ke dalam tempat maha suci, para imam itu juga nggak bisa melihat ke tempat maha suci karena dibatasi sama hordeng, sama tirai. Yang boleh masuk ke tempat maha suci hanya para imam besar. Itu pun masuk 1 tahun 1 kali. Untuk apa? Imam besar itu kambing domba yang sudah disembelih di halaman, darahnya itu diambil, dibawa masuk sama imam besar ke tempat maha suci, paling dalam maha suci itu. Dia bawa darah kambing domba itu, imam besar itu bawa darah kambing domba itu masuk ke dalam tempat maha suci. Lalu di dalam tempat maha suci itu ada peti perjanjian, atau dibilang tuh peti grafirat, peti perjanjian, ya. Tutupan peti perjanjian itu ada di atas peti perjanjian itu ada 2 kerub. Melambangkan 2 malaikat gitu kan, yang lagi memberkati begini, lagi angkat tangan begini, disambung sebelah sana 1, sini 1, nyambung gitu tangannya gitu, saudara, ketemu tangannya. Tapi matanya, kepalanya ini tertunduk kepada peti itu, tutupan peti perjanjian itu, yang dibilang tutupan grafirat katanya. Nah, imam besar masuk ke dalam tempat maha suci, darah kambing domba itu dipercikkan ke tutupan grafirat. Dipercikkan di tutupan grafirat, artinya apa? Kalau dua malaikat itu melihat itu, berarti dosa itu tutupan darah yang dibawa oleh para imam besar ke dalam tempat maha suci itu berarti untuk pengampunan dosa, penghapusan dosa bangsa Israel. Itu 1 tahun 1 kali. Tapi kalau saudara lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 25 dikatakan Yesus membawa darahnya sendiri karena dia sudah menjadi korban keselamatan bagi orang banyak. Dia membawa darahnya sendiri, dia masuk ke dalam tempat maha kudus, lalu dia percikan darahnya sendiri di tutupan grafirat itu. Allah Bapa di sorga melihat itu, melihat darah yang ada di atas tutupan grafirat itu, sehingga boleh memperdamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya hubungan itu terputus jadi nyambung. Tirai bait Allah terbelah 2. Terbelah 2 berarti nggak bisa dijahit, pecah, bisa tembus dari tempat suci
Mereka bangsa Israel yang di halaman, saudara, yang di halaman bisa melihat ke tempat suci, bisa tembus juga melihat ke tempat yang maha suci, karena penghalang itu, tirai itu sudah pecah, terbelah, tembus pandang dari depan, tembus pandang sampai ke dalam. Bahasa itunya gitu ya. Dari depan sampai ke dalam itu tembus pandang. Tirainya sudah tidak ada lagi. Penghalang itu sudah lepas. Penghalang itu udah dihancurkan. Karena apa? Korban Yesus di atas kayu salib. Yang tadinya kita terhalang, nggak bisa berhubungan dengan Tuhan karena dosa, tapi karena korban Yesus, hubungan itu dipulihkan. Sebab itu dikatakan di titik D itu setara dengan AB tadi kan, sejajar dengan AB tadi. Dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus katakan, aku tidak memanggil kamu sahabat, aku tidak memanggil kamu hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Yohanes pasal 15 ayat 16 bilang. Kita sudah menjadi sahabatnya Tuhan. Karena apa? Korban Yesus di atas kayu salib. Kita dipulihkan lagi. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan lagi. Yang tadinya terputus bisa nyambung lagi. Karena korban Yesus di atas kayu salib. Kita sudah diperdamaikan oleh Allah karena korban Yesus di atas kayu salib. Nah, selain itu dikatakan korban Yesus di atas kayu salib, selain dia hubungan kita, memperbaiki hubungan kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah, satu. Kedua, kita diampuni dosa kita. Kita disucikan oleh darah Yesus. Ketiga, dikatakan luka-luka Yesus itu yang kita kelihatan di kepala, mahkota duri, tangan, kiri kanan paku, kaki dipaku ya, lambung ditusuk. Di belakangnya itu ada sekitar 40 lubang bekas cambuk. Itu 5 ditambah 40, belum lagi goresan-goresan di tubuh Yesus. Dari kepala sampai kaki mengalami banyak luka. Firman Allah katakan di dalam Yesaya katakan tidak dikenali orang lagi. Wajahnya sudah tidak dikenali orang lagi karena hancur, saudara. Banyak luka. Luka-luka Yesus itu dikatakan menyembuhkan segala penyakit kita. Luka-luka Yesus itu menyembuhkan segala penyakit kita. Segala penyakit yang ada di dalam dunia ini. Yang diakibatkan karena dosa. Itu semua ditanggung oleh Yesus. Lewat korban Yesus di atas kayu salib, semua penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus, oleh luka Yesus. Kan firman Tuhan bilang di dalam Yesaya 53 ayatnya yang keempat dikatakan oleh bilurnya, oleh bilurnya kita disembuhkan. Kita baru sampai di titik D ya, saudara. Nanti kita minggu depan kita lanjut lagi naik sampai ke titik Z. Sekarang kita baru sampai di dalam kita sudah dipulihkan. Hubungan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sampai di situ. Nah, kalau kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, itu berarti kita sudah terbuka jalan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Buat korban Yesus di atas kayu salib yang sudah memulihkan kita. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau tutup dalam doa dulu. Kita mau firman Tuhan disampaikan di sini.
Udah lewat katanya ya. Ini yang nggak ngasih tahu saya. Aduh. Kita nyanyi apa ya? Kita tundukkan kepala, nanti Bapak Freddy masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Memberikan pengajaran bagi kami. Haleluya Yesus. Bagaimana kami bisa jatuh di dalam dosa. Haleluya Tapi oleh Yesus. karena penyalipan, Haleluya oleh karena Yesus. pengorbanan, Amin. Haleluya Yesus. di situ kami boleh dipulihkan. Amin. Haleluya. Di situ boleh Terima dosa-dosa kasih. kami dihapuskan. Amin. Haleluya Di situ boleh Yesus. segala sakit penyakit. Glory Yesus. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Tidak bisa lari Haleluya Yesus. karena Engkau sudah memulihkan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Berdosa. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pengorbananmu Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Kami lebih Yesus. mengerti akan Amin. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. saat-saat Terima kasih Tuhan. kami butuh. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Hanya Yesus. bisa lari kepada. Amin. Haleluya Yesus. Ajar kami selalu berharap kepada. Amin. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Tetap bertahan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara diberikan kesempatan untuk bawa persembahan sambil tolong ditayangkan pelayanan minggu depan. Siapa-siapa yang bertugas, yang WL, yang LCD, penyemprotan dan sebagainya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat persembahan yang saudara sudah bawa bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu ini lagi dengan nada setengah suara. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang sudah mengampuni kami, Engkau yang sudah mati untuk menyelamatkan kami Tuhan. Yang tadinya kami sebagai orang yang berdosa, kami jauh daripadamu Tuhan. Karena korban-Mu di atas kayu salib, kami boleh diselamatkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang patut kami puji, kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya. Kami boleh rasakan campur tangan Tuhan. Kami boleh rasakan berkat Tuhan, urapan Tuhan menjadi bahagian di dalam setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya Engkau sudah melawat kami lewat Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi iman percaya kami untuk kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau, karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan persembahan sidang jemaat Tuhan. Engkau balas dengan berkat-Mu melimpah apa yang sudah mereka buat bagi pekerjaan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati. Tuhan pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan Tuhan. Pada tamatnya ibadah kami, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan beserta kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat daripada Tuhan. Sepanjang minggu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga, melindungi kami di dalam kami berkegiatan, bekerja, dimanapun kami berada. Engkau sertai kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya rencana orang jahat, bahkan sakit penyakit. Engkau halaukan daripada kami Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau kota benteng perlindungan
kami. Kami tidak akan goyah karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat siang.